Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di Hawi Podcast untuk hari ini. Dan kita kembali dalam tayangan tentang isu-isu yang berkait dengan lingkungan dan juga konservasi dan banyak hal lagi yang kita menjadi fokus kita dalam Hawi Podcast ini. Baik, ada hal yang menarik juga untuk kita diskusikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Bicara tentang hutan ini nggak pernah habis-habisnya ya. Nah, hari ini kita coba angkat sebuah topik yang juga saya pikir sangat-sangat asik untuk kita diskusikan di saat ini. Ada topik yang akan kita angkat tentang hutan yang tergusur akibat ambisi pangan dan energi. Oke, kita mulai dulu dari awal bahwa kalau kita lihat proyek ambisius pangan dan energi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai oleh banyak pihak akan berpotensi menjadi legalisasi deforestasi yang akan memperparah kerusakan alam. Juga akan mengancam keberadaan jutaan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan. Akan ada bencana ekologis juga pastinya di masa-masa yang akan datang. Nah, bisa dibayangkan atau bayangkan saja bagaimana besarnya dampak pelepasan emisi karbon ke udara. Dengan jumlah pembukaan 20 juta hektar hutan yang selama ini bertugas merangkap karbon di sana, yang juga selama ini menjaga agar atmosfer tidak tercemar. Anda bisa bayangkan seperti apa kerusakan yang akan terjadi nantinya. Dan ini sangat luar biasa pastinya, seperti apa parahnya di masa-masa yang akan datang. Pastinya emisi ini juga akan berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim, menyebabkan kekeringan yang meluas, kegagalan panen, dan peningkatan kasus zoonosis atau penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia. Ditambah lagi dampak besar dari praktik pestisida dan zat sintetis lainnya yang akan merusak air tanah. Problematika sosial lainnya tentu akan timbul akibat semuanya ini. Oke, hari ini kita akan coba diskusi dan mengundang salah seorang yang juga aktif dalam isu-isu lingkungan. Ada Mbak Kiki Suryanti. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam Bang. Oke, alhamdulillah sudah bisa hadir di HW Podcast Mbak Kiki. Sedang melakukan riset juga sekarang untuk pendidikan S2-nya itu tentang pengelolaan lingkungan di Pasca Sarjana Universitas Syekh Kuala juga. Nah, di lain sisi Mbak Kiki juga aktif sebagai staf riset di Pusat Riset Biochar dan Hutan Tropis Lestari Universitas Syekh Kuala, dan juga staf riset dan penelitian di Lembaga Aceh Wetland Foundation. Oke Mbak Kiki, di tengah-tengah kesibukan, sekali lagi kami apresiasi atas kesediaan waktu Anda dan untuk membagi sharing ilmu di dalam channel ini. Baik, Mbak Kiki, sebenarnya dari perspektif Anda, seperti apa Anda melihat proyek yang terlihatnya begitu ambisius dan tentu juga kelihatannya ini akan memberikan dampak yang besar, artinya munculnya pada kerusakan di biodiversity. Kalau kita cerita tentang pangan dan energi beserta lingkungan, mungkin kita bisa nengok di beberapa sisi dan pandangan sih Bang ya. Kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi, proyek ini sangat bagus. Kenapa bagus? Karena pastinya ketika dibuka ini, pastinya nanti kan akan membuka lapangan pekerjaan dan juga prediksinya bisa menjamin nih untuk ketersediaan pangan untuk masyarakat secara luas atau keberlanjutan pangan seperti itu.
Tetapi yang jadi problem di sini kan adalah bahwasanya proyek ini itu mengkaitkan dengan pembukaan hutan secara lebar, secara luas, yaitu 20 juta hektar. Nah, hal inilah yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena kan beda tuh Bang posisinya antara pangan dan energi dengan hutan gitu. Fungsinya juga beda. Hutan itu kan memang dia tuh penyeimbang kehidupan di dunia ini atau di bumi seperti itu. Di hutan itu nggak hanya ada sumber pangan, tapi juga ada kehidupan kayak satwa-satwa yang berada di sana yang ikut serta menyeimbangkan kehidupan di dunia kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibuka secara besar-besaran, ya pasti ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Pemerintah nggak belajar dari yang sebelumnya, ya katakan yang terdekat, misalnya dari food estate yang kemudian gagal ya dengan sekian hektar lahan yang sudah katakanlah rusak seperti itu. Pemerintahan saat ini tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sih. Oke, mereka punya proyek 20 juta hektar untuk pangan dan energi gitu. Kenapa pemerintah tidak melihat potensi-potensi setiap daerah kan bisa untuk mencukupi pangan kita? Misal, setiap daerah kan punya kelebihan masing-masing tuh. Proyek ini sepertinya punya potensi yang kuat ya untuk memicu konflik di dalam perjalanannya nanti. Tentunya pasti akan ada konflik, apalagi kalau misalnya di suatu daerah itu dibuka lahannya besar-besaran. Nah, kita lihat sekarang dari peran Kementerian Kehutanan ya. Sebenarnya kan ini mereka yang harusnya bertindak sebagai pelindung hutan, penjaga hutan, dan seterusnya untuk di negara yang kita cintai ini. Tapi terlihat malah sepertinya terlibat dalam perencanaan dan bahkan melegitimasi untuk kehancuran hutan dengan ya alasannya macam-macam lah ya. Seperti tadi misalnya pembangunan sektor pangan dan energi. Jadi kelihatannya memang sengaja di framing alasan tersebut sehingga orang lupa akan esensi yang seperti sudah kita diskusi tadi. Ada kerusakan akibat daripada semua proyek ini. Bagaimana Mbak Kiki melihat ini? Dari Kementerian Kehutanan sendiri tidak ada pembelaan apapun, tidak ada menjelaskan, oh ternyata ini dampaknya seperti ini, ke depannya seperti ini, sehingga akan menjadi sebuah pertimbangan juga di pemerintahan bahwasannya tidak seharusnya kita lakukan proyek ini gitu. Tapi ternyata Kementerian Kehutanan sendiri juga mendukung seperti itu, bahkan ikut terlibat, sangat terlibat untuk dalam proyek ini. Kan berarti kita melihat bahwasannya Kementerian Kehutanan bukan ke arah perlindungan hutan itu sendiri, baik itu keanekaragaman hayatinya maupun. Nah, ada terlihat sepertinya sebut saja Presiden Prabowo dan juga Menhub Raja Juli Antoni, terlihat sepertinya ini memang tidak paham atau artinya tidak benar, atau nggak tahu kita apakah benar-benar nggak paham tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebenarnya dalam menjaga kelestarian lingkungan ini, atau jangan-jangan mereka juga tersandera dengan ada dorongan-dorongan lain. Itu yang kita lihat dulu ya, kita simpanlah proyek itu di luar dari proyek 20 juta hektar itu. Kalau kita lihat saat ini kan ada mungkin lebih dari 33 juta hektar hutan itu telah dibebani izin untuk berbagai sektor kehutanan ya. Ada juga yang 4,5 juta hektar lahan konsensi tambang, dan itu misalnya ya berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dan juga ada sekitar 7,3 juta hektar hutan telah dialihkan untuk perkebunan sawit. Ya, dan pastinya ini meninggalkan banyak sekali problem-problem yang terkait dengan ekologi dan sosial. Ini kan sebenarnya sudah cukup sangat membebani ya. Kenapa kalau kita bilang, oh ini untuk pangan dan energi, loh lahan yang kemarin habis dibuka, yang gagal itu, kenapa nggak dilanjutkan? Kan itu menjadi pertanyaan besar juga bagi kita. Kenapa nggak dilanjutkan di daerah itu saja? Gitu dengan alternatif lain. Oke, Mbak Kiki,
thanks for everything ya untuk hari ini. Dan dengan demikian kita akhiri untuk podcast kita hari ini, dan saya tutup dengan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.